wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kendit Mahmudi, SPD MPV, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Lingkungan Hidup, serta teman-teman yang telah hadir pada Zoom hari ini. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian sholat masalam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang manusia dan air. Adapun anggota dari kelompok 2 yaitu Diah Putri Lestari, Ika Amelia, Kamilatul Khairia, Putih Ahmadiyah, dan Trisa Dila Faradila. Adapun pembahasan yang akan dibahas oleh kelompok 2, yang pertama pengertian manusia dan air, dampak, yang kedua hubungan manusia dan air, yang ketiga dampak hubungan manusia dan air, dan yang keempat cara mencegah pencemaran air, krisis air bersih dan banjir, dan yang terakhir problematika hubungan manusia dan air. Baik, pada kelompok 4 dipersilahkan untuk memulai presentasinya. Yang pertama adalah pengertian manusia dan air. Pengertian manusia. Nah, pada hakikatnya, manusia merupakan salah satu fondasi yang sangat berperan penting dalam lingkup kehidupan. Nah, sumber daya manusia ini apabila ditingkatkan dengan cara sistematis, maka akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, kompetitif, dan mumpuni. Untuk hal ini, Hamali berpendapat bahwa manusia merupakan suatu makhluk hidup yang bersifat strategis atau bisa melakukan kegiatan keterampilan, motivasi, pengembangan, dan juga memanajemen sumber daya alam. Nah, sedangkan Sunoto berpendapat bahwa manusia merupakan sumber daya sebagai faktor yang terpenting, baik dalam organisasi, perusahaan, dan juga dalam mengelola sumber daya alam. Nah, pada dasarnya, para ilmuwan juga mengemukakan pendapat bahwa sumber daya manusia itu disebut sebagai human resources atau dapat disebut sebagai manpower atau tenaga kerja. Nah, oleh karena itu pemahaman manusia sendiri dipadu-padankan dengan personalia sehingga untuk hal ini terbitlah suatu buku yang berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia yang dibuat oleh Abdurrahman Fatoni. Nah, menurut Abdurrahman Fatoni ini, berdasarkan rangkuman dari beberapa ilmuwan dan juga beberapa pendapat, menyimpulkan bahwa manusia sebagai sumber daya itu terdiri dari 4 suku kata. Yang pertama yaitu manajemen, sumber daya, dan yang ketiga adalah manusia. Nah, dari 4 suku kata tersebut bermakna bahwa manajemen pada daya yang bersumber dari manusia. Next. Nah, sumber daya manusia sendiri dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu sumber daya fisik, yang merupakan sumber daya yang berasal dari tubuh manusia. Contohnya adalah otot yang berguna untuk membantu pekerjaan seperti dalam melakukan tindakan mengelola perairan, perikanan, transportasi, industri, pertanian, peternakan, dan kehutanan. Dan untuk sumber daya manusia yang kedua yaitu sumber daya mental. Nah, sumber daya mental sendiri merupakan kemampuan manusia dalam berpikir yang digunakan pada bidang kebudayaan atau
dalam mengelola sumber daya alam untuk mendukung kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan agar perkembangan manusia dapat meningkat dari tahun ke tahun. Next. Selanjutnya adalah air, pengertian air. Nah, menurut ilmu kimia, air ini dapat dilambangkan oleh H2O atau H2+O yang merupakan suatu benda di mana air merupakan suatu benda yang cair dengan kondisi air yang tidak memiliki warna, tidak memiliki bau, dan juga tidak berasa atau tawar. Dan di sini sumber daya air ini merupakan sumber daya alam yang sangat dimanfaatkan oleh manusia untuk berbagai macam keperluan, terutama dalam berkegiatan sosial, ekonomi, dan juga keperluan sehari-hari. Nah, sumber air ini berasal dari berbagai macam sumber. Yang pertama yaitu berasal dari air hujan, yang kedua air permukaan, yang ketiga air tanah, yang merupakan salah satu sumber air paling utama. Nah, berdasarkan sifatnya ini, sumber daya air digolongkan ke dalam sumber daya alam yang dapat diperbaharui atau merupakan kekayaan alam yang terus tersedia. Namun, meskipun demikian, kita sebagai manusia tidak boleh menggunakannya secara terus-menerus. Nah, oleh karena itu, kita harus menggunakannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing, tidak boleh berlebihan. Karena pada dasarnya makhluk di bumi ini bukan hanya manusia saja, tetapi ada hewan dan juga tumbuhan yang sangat memerlukan air. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah hubungan manusia dan air. Next. Air memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan makhluk hidup. Hal ini dikarenakan tanpa adanya air maka tidak akan ada kehidupan di muka bumi ini. Manusia membutuhkan air untuk di setiap kegiatan sehari-harinya, seperti pada saat mencuci pakaian, mandi, minum, memasak, dan lain sebagainya. Semua makhluk hidup membutuhkan air untuk melaksanakan berbagai rangkaian kegiatan di dalam kehidupannya. Selain manusia, tumbuhan dan hewan juga membutuhkan air untuk kehidupan sehari-harinya. Seperti tumbuhan membutuhkan air untuk proses fotosintesis dan hewan membutuhkan air sebagai konsumsi air minum. Bagi kesehatan manusia, air memiliki peran yang cukup penting. Hal ini dikarenakan 7 cairan. Air mengandung suatu zat gizi yang berfungsi untuk membantu melarutkan berbagai macam zat kimia yang ada di dalam tubuh. Oleh karena itu, manusia diwajibkan untuk mengkonsumsi air secara rutin dan teratur. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, manusia membutuhkan energi yang berasal dari makanan dan minuman untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Tubuh manusia membutuhkan air untuk dapat menjaga metabolisme dan juga fisiologi tubuh. Next.
Berikut adalah fungsi air bagi tubuh. Yang pertama sebagai penstabil suhu tubuh, lalu yang kedua sebagai zat pelarut, yang ketiga sebagai untuk membantu mengatur metabolisme agar tubuh menjadi sehat, yang keempat untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh, yang kelima sebagai pelumas atau pengisi ruang antar ruang sendi, yang keenam untuk membantu proses pencernaan dan mencegah terjadinya sembelit, dan yang terakhir untuk membantu mengencerkan darah, melembabkan kulit, dan juga melembabkan rambut. Next. Selanjutnya adalah dampak hubungan manusia dan juga air. Dampak positif adanya air bagi manusia yang pertama adalah memenuhi cairan dalam tubuh. Di dalam tubuh, kadar air terdiri dari 50-80%, tergantung pada manusia. Pada anak-anak, kebutuhan air mencapai 65-85%. Angka ini akan menurun seiring perkembangan waktu seorang anak. Karena sebagian tubuh manusia terdiri dari air, maka manusia sangat membutuhkan air. Yang kedua, menjaga kesehatan tubuh. Air dapat membantu tubuh untuk mengurangi panas pada tubuh. Ketika tubuh kekurangan cairan, tentu saja akan merasa lemas dan tidak bugar. Dengan adanya masuknya cairan di dalam tubuh, maka kita bisa terhindar dari dehidrasi, sakit kepala, atau migrain, serta melancarkan pencernaan. Air juga dapat menjaga kesehatan kulit. Jangan meminum air yang masih belum dimasak, terutama dari keran, karena akan membuat kita sakit perut. Karena di dalam air yang mentah itu terdapat banyak bakteri yang dapat merusak kesehatan kita. Yang ketiga adalah dapat membersihkan tubuh. Banyak orang yang masih beranggapan mandi di sungai itu sudah cukup. Padahal terkadang keadaan air tersebut tidak layak untuk mandi. Mandi dengan menggunakan air yang telah terkontaminasi dengan kotoran dapat menyebabkan gatal-gatal, panu, hingga bisul. Oleh sebab itu, bersihkan badan dengan menggunakan air bersih. Yang keempat adalah dapat membersihkan bahan makanan dan juga masakan. Selain juga dapat membersihkan tubuh, juga dapat membersihkan makanan. Bahan makanan yang bersih akan berguna bagi tubuh. Hal ini karena makanan akan hilang saat dibersihkan menggunakan air. Jika Anda membersihkan dengan menggunakan air kotor, akan semakin bertambah berbagai bakteri yang dapat merusak kesehatan kita. Next. Baik, selanjutnya dampak negatif hubungan manusia dan air. Nah, dampak negatif hubungan manusia dan air ini yang pertama pencemaran air. Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi atau komponen lainnya ke dalam air karena kegiatan manusia. Nah, yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan ketentuannya karena kualitas air menurun. Nah, salah satu penyebab pencemaran air ini yaitu limbah deterjen, sampah, terus penggunaan bahan peledak. Penggunaan bahan peledak ini untuk menangkap ikan atau hal-hal lainnya. Nah, dampak dari pencemaran air ini seperti ketidakseimbangan ekosistem sungai, meracuni makanan hewan air, dan bisa merusak tumbuhan yang ada di sungai. Dan juga mengakibatkan hujan asam dan sebagainya. Kemudian yang kedua, berkurangnya air bersih. Nah, air merupakan komponen ekosistem yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Berkurangnya air bersih atau biasa disebut krisis air bersih ini pada saat ini adalah masalah bagi sekitar 2,2 miliar penduduk dunia. Nah, penyebab berkurangnya air bersih ini salah satunya adalah pengambilan air tanah secara berlebihan atau kerusakan hutan dan menebang pohon tanpa adanya penghijauan kembali. Kemudian penyebab lainnya yaitu membuang sampah sembarangan. Nah, dampak dari berkurangnya air bersih ini munculnya penyakit akibat dari kurangnya air bersih seperti tifus, diare, dan penyakit lainnya
dan penyakit lainnya yang sering terjadi. Kemudian contoh yang ketiga, kemudian dampak negatif hubungan manusia dan air yang ketiga yaitu banjir. Nah, banjir ini merupakan fenomena alam yang sering terjadi akibat intensitas hujan yang tinggi, di mana terjadi kelebihan air yang tidak tertampung dan kondisi tersebut dapat menimbulkan genangan air yang merugikan masyarakat. Nah, penyebab terjadinya banjir ini selain curah hujan yang tinggi, yaitu kerusakan hutan. Nah, kerusakan hutan ini mengakibatkan penyerapan air hujan yang biasanya diserap oleh pohon tidak terserap secara sempurna. Nah, selain itu penyebab lainnya yaitu pembuangan sampah secara sembarangan yang akan menghambat aliran air sehingga mengakibatkan genangan air yang akan mengakibatkan banjir. Next. Selanjutnya adalah cara mencegah pencemaran air, krisis air bersih, dan juga banjir. Yang pertama, melestarikan hutan yang ada di hulu sungai. Agar tidak mengakibatkan erosi tanah yang ada di sekitar hulu sungai, maka sebaiknya hutan yang ada dilestarikan dan tidak ditinduli atau ditebang pohonnya, atau merubah hutan yang ada menjadi area pemukiman penduduk. Dengan terjadinya erosi tanah, maka akan membawa tanah, pasir, dan sebagian ke aliran sungai ke hulu air sehingga dapat menyebabkan pendangkalan sungai. Pelestarian hutan dan kegiatan reboisasi sangat penting dilakukan untuk mencegah terjadinya banjir pada saat musim penghujan dan juga untuk mencegah terjadinya pencemaran air. Kegiatan reboisasi atau penanaman pohon di lahan yang gundul juga dapat meningkatkan kualitas oksigen di udara. Yang kedua adalah tidak membuang sampah sembarangan. Sampah yang dibuang sembarangan di area selokan dan juga sungai akan dapat menyebabkan aliran air menjadi terhambat. Sehingga pada saat seseorang membuang sampah sungai, dapat menyebabkan sungai menjadi dangkal yang dapat mengakibatkan terjadinya banjir di musim hujan. Selain itu, sampah juga dapat membuat sungai kotor dan menjadi sarang penyakit. Next. Selanjutnya adalah yang ketiga, tidak membuang limbah rumah tangga dan industri secara langsung ke sungai. Tempat yang biasa dijadikan sebagai tempat untuk membuang limbah industri atau limbah rumah tangga adalah dengan membuangnya langsung ke sungai. Limbah yang dibuang secara langsung ke sungai tanpa adanya pengolahan terlebih dahulu tentu saja akan dapat menyebabkan pencemaran air, seperti muncul bau yang kurang sedap, terjadi pencemaran air, timbulnya penyakit kulit, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah menerapkan prinsip 3R. Reduce, reuse, recycle. Terhadap sampah. Yang pertama, penerapan prinsip 3R. Terhadap sampah dapat mengurangi terjadinya pembuangan sampah yang berlebih. Terjadinya pengurangan dalam pembuangan sampah dapat membantu dalam mencegah pencemaran air. Membuang sampah di sungai. Yang pertama, reduce, mengurangi produk sampah. Reuse, menggunakan kembali produk sampah, sedangkan recycle, mendaur ulang produk sampah. Seperti sampah plastik dapat kita gunakan menjadi tas ataupun lain sebagainya. Next. Selanjutnya adalah membangun fasilitas sanitasi. Pembangunan fasilitas sanitasi yang baik seperti tempat cuci tangan, kamar mandi, dan toilet dapat mengurangi terjadinya pencemaran air sebab manusia tidak langsung melakukan MCK di sungai yang akan mengakibatkan pencemaran air secara langsung. Misalnya kita membangun toilet, tempat cuci tangan, kamar mandi seperti gambar yang ada pada PPT kami. Next. Baik, selanjutnya adalah problematika hubungan manusia dan air. Next. Baik, di sini kelompok kami juga menganalisis suatu artikel
yang membahas pokok bahasan terkait hubungan manusia dan air, yaitu karya Nita Cahyaning dengan judul Pengaruh Pemanfaatan Air Sungai Siak terhadap penyakit diare dan penyakit kulit pada masyarakat pinggiran Sungai Siak, kasus di Kecamatan Rumbai, Pesisir Pekanbaru. Nah, pada artikel tersebut membahas 4 pokok bahasan. Yang pertama adalah perilaku manusia atau masyarakat pinggiran Sungai Siak. Yang kedua, dampak perilaku manusia tersebut terhadap sungai. Yang ketiga, dampak perilaku manusia tersebut terhadap manusia itu sendiri. Dan yang keempat adalah tindakan yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut. Next. Next. Yang pertama adalah perilaku manusia atau masyarakat yang dapat mencemari air atau sungai. Nah, sebelumnya mohon maaf teman-teman, sebenarnya gambar ini bukan merupakan foto asli dari masyarakat Siak. Hanya saja kami mencantumkan gambar-gambar tersebut agar dapat memperjelas ilustrasi yang akan kami jelaskan. Nah, yang gambar pertama adalah masyarakat yang membuang sampah di sungai. Pembuangan sampah di sungai ini dapat mencemari lingkungan. Dan yang kedua adalah, mohon maaf, itu ada gambar jamban. Jika teman-teman tidak tahu jamban, jamban adalah tempat orang untuk melakukan, mohon maaf, BAB atau buang air besar. Dan yang ketiga adalah gambar ibu-ibu mencuci pakaian di sungai. Next. Yang kedua adalah dampak pencemaran terhadap air atau sungai. Nah juga mohon maaf teman-teman, ini gambar ini bukan merupakan di daerah pesisir Kampung Siak, hanya saja kami menggunakan gambar ini untuk memperjelas ilustrasi yang akan kami sampaikan. Nah dampak dari kegiatan manusia yang telah dilakukan sebelumnya itu dapat menyebabkan sungai menjadi kotor dan tercemar, sehingga dapat menimbulkan beberapa penyakit dengan cara menularkan penyakit tersebut secara waterborne. Next. Dan yang ketiga adalah dampak dari pencemaran tersebut terhadap manusia. Yang pertama adalah menyebabkan penyakit kulit seperti kudis, panu, dan gatal-gatal. Nah, penyebabkan penyakit kulit ini dapat terjadi karena masyarakat yang masih menggunakan air sungai yang telah terkontaminasi, yang telah tercemar dengan mencuci pakaian di sana. Dan yang kedua adalah menyebabkan penyakit pencernaan seperti diare, kolera, dan disentri. Nah, hal ini dapat terjadi karena masyarakat masih menggunakan air yang telah tercemar sebagai sarana konsumsi dan sebagai untuk mencuci peralatan makanan. Dan yang ketiga tentunya dampak dari perilaku manusia tersebut dapat menyebabkan kesulitan masyarakat untuk mendapatkan air bersih. Next. Yang keempat adalah tindakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut. Yang pertama adalah pemerintah perlu menindak tegas, mohon maaf itu typo ya teman-teman, pemerintah perlu menindak tegas pelaku pencemaran. Nah sebenarnya hal ini sudah sering dilakukan oleh pemerintah, hanya saja masih belum dalam penindakan, hanya saja berupa surat tugas atau surat peringatan SP1, SP2, dan SP3. Yang kedua adalah perlu adanya fasilitas sanitasi pendukung untuk kegiatan mandi cuci kakus. Nah, ini sering terjadi mengapa masyarakat masih menggunakan sungai sebagai sarana untuk mandi cuci kakus, karena dalam rumahnya masyarakat tersebut itu masih tidak adanya fasilitas seperti kamar mandi dan toilet. Sehingga pemerintah perlu mengadakan bantuan atau perlu memberi bantuan kepada masyarakat untuk mendirikan fasilitas sanitasi seperti toilet dan kamar mandi agar masyarakat tidak mengulangi kesalahan seperti mandi cuci kakus di sungai. Yang ketiga adalah pemerintah melakukan sosialisasi atau penyuluhan terhadap warga agar tidak memanfaatkan sungai sebagai sarana mandi cuci kakus dan sumber air minum. Selain itu, pemerintah juga harus melakukan sosialisasi agar masyarakat tidak lagi melakukan pencemaran terhadap air atau sungai. Next. Berikut daftar pustaka yang telah kami rangkum.
Baik, presentasi dari kelompok 2 sudah selesai. Bagi audien yang ingin bertanya, silakan kirim pertanyaan pada kolom chat atau menghidupkan mikrofonnya. Jangan lupa sertakan NIM dan nama. Mohon maaf, karena Zoom limit, jadi kita akan membuka pertanyaan di room baru.